Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa semuanya, selamat berjumpa kembali di channel kita ini. Dalam hidup ini banyak hal yang perlu kita pelajari, termasuk mempelajari tentang diri kita sendiri. Makanya, di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk mengkaji diri dan mengkaji apa-apa yang tersimpan di dalam diri kita sebagai alam mikrokosmos. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Pada diri kamu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Makna memperhatikan dalam ayat ini berarti kita ini disuruh pelajari oleh Allah tentang diri kita masing-masing. Banyak hal yang tersimpan di dalam diri kita yang perlu kita pelajari. Di antaranya adalah pikiran dan naluri kita. Dan inilah tema kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu kenalilah pikiranmu dan nalurimu. Yang namanya manusia tidak bisa terlepas dari pikiran dan naluri. Setiap manusia normal memiliki pikiran dan juga selalu berpikir. Dan pikiran itu berbeda dengan naluri. Pikiran adalah gagasan mental manusia yang terbentuk dari banyak hal. Pikiran manusia itu berfungsi untuk mempermudah jalan hidupnya. Karena dengan berpikir itu, setiap orang dapat menciptakan sesuatu yang baru dari masalah yang dihadapinya. Dalam ilmu filsafat diajarkan bahwa semakin sering kita berpikir, kita ini semakin bijaksana. Karena dengan berpikirlah seseorang itu bisa matang jiwanya, dewasa dan penuh bijaksana. Makanya, para filsuf itu adalah orang-orang yang selalu mencintai kebijaksanaan. Bagaimana dengan naluri? Apa itu naluri? Naluri itu adalah pembawaan alami kita sejak lahir untuk berbuat sesuatu secara tidak sadar, baik oleh hewan ataupun oleh manusia sebagai anugerah dari Tuhan. Saat kita lahir ke dunia ini dari rahim ibu kita, langsung kita bisa menangis. Itu salah satu contoh naluri pada diri manusia. Kalau pada hewan, naluri itu disebut dengan insting. Saat anak ayam lahir dari induknya, langsung ia bisa berdiri. Itu salah satu contoh insting pada hewan atau binatang. Kembali kepada pikiran. Pikiran itu akan membentuk naluri kita sebagai manusia. Kalau kita sering berpikir positif, maka naluri kita akan terus menjadi positif. Tapi kalau kita suka berpikir negatif, naluri kita pun akan membawa ikut pikiran negatif. Berkaitan dengan itu, mari kita pelajari pada dua makhluk Allah, yaitu lebah dan lalat. Pernahkah sesekali kita berpikir, mengapa lebah itu cepat sekali menemukan bunga? Dan mengapa pula lalat itu cepat sekali menemukan kotoran? Jawabannya sederhana saja. Karena naluri lebah digerakkan oleh pikirannya atau instingnya untuk menemukan bunga. Sedangkan naluri lalat digerakkan hanya untuk menemukan kotoran. Dan sangat sulit untuk meyakinkan bagi seekor lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada kotoran. Lebah tidak tertarik sama sekali pada kotoran. Sedangkan lalat tidak tertarik pada keindahan dan harumnya bunga. Dan pada akhirnya nanti lebah itu
kaya akan madu, dan lalat kaya akan kuman dan penyakit. Kedua makhluk Tuhan ini memiliki insting yang berbeda di dalam kehidupan mereka. Apa yang bisa kita petik dari dua perumpamaan lebah dan lalat ini? Berdasarkan perumpamaan ini, mari kita lihat di dalam pergaulan kita sehari-hari. Mengapa sebagian orang menjadi jahat dan sebagiannya lagi menjadi baik? Mengapa? Karena pikiran orang jahat itu tidak begitu tertarik pada hal-hal yang baik. Bila ada hal-hal yang jahat dan menyakitkan seperti fitnah, ghibah, bohong, dengki, permusuhan, pertengkaran, naluri mereka menjadi begitu bersemangat untuk menyebarkannya tanpa pikir panjang. Apakah penyebaran itu lewat mulutnya atau lewat postingan-postingan yang dia rancang sendiri? Itulah nalurinya yang dipengaruhi oleh pikirannya sendiri. Bagaimana dengan orang baik? Orang baik yaitu orang yang tidak tertarik pada hal-hal yang jahat dan tidak mau merespon akan hal-hal buruk yang sifatnya tidak jelas. Apalagi di zaman sekarang ini, banyak hal-hal yang nampak sekilas baik, tapi di balik semua itu ada duri yang sangat tajam yang akan menusuk kita dari belakang. Jadi, naluri orang baik itu tetap baik karena disebabkan oleh pikirannya yang baik. Apa saja yang kita pikirkan di dalam hidup ini akan menghasilkan apa yang kita lihat. Dan apa yang kita lihat akan menghasilkan apa yang kita peroleh. Hidup ini sangat tergantung dengan hati dan pikiran kita. Jika hati dan pikiran kita negatif, maka apa saja yang kita lihat akan membawa naluri kita selalu negatif, dan hasilnya adalah kesengsaraan batin kita. Jika kita ingin tenang dan bahagia, apa saja yang kita lakukan mulailah dengan hati dan pikiran positif. Maka apa saja yang dilihat akan selalu positif dan hasilnya akan membawa ketenangan atau kebahagiaan. Jika kita seperti lebah yang menghasilkan madu, maka orang yang ada di sekeliling kita akan mencicipi manisnya. Tapi jika kita seperti lalat, maka kuman yang kita tebarkan akan membahayakan orang lain. Lama-lama kita pun akan berbahaya dan menanggung dari segala konsekuensinya. Maka, sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah yang bisa bermanfaat bagi manusia lain. Karena itu, ciptakan selalu positive thinking di dalam kehidupan kita. Kita mulai dari bangun pagi dan sampai tidur kembali di malam hari. Kalau pikiran kita selalu baik, secara otomatis naluri kita pun akan ikut baik. Dengan demikian, insya Allah kita ini akan bahagia, sehat lahir dan batin. Tidak hanya di dunia, dan bahkan di hari akhirat kelak. Semoga urian singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.